kasih. Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Baik, terima kasih Dr. Heri. Yap. Ya, Pak Hao, saya duluan ya izin. Oke, tadi perkenalan cukup ini ya, agak ini ya, membingungkan sendiri ya. Tapi enggak. Oke, saya bersyukur kepada Tuhan. Temanya belajar berbahagia. Saya lahir di kota Pontianak, di Kalimantan Barat, di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ya, apa itu bahagia? Yang saya tahu cuman uang. Uang segala-galanya. Uang yang membuat saya akan bahagia. Ya, jadi saya ke Jakarta dengan satu tujuan, mau menjadi orang kaya dan mau cepat kaya, mau kaya di usia muda, ya, mau terkenal. Saya bisa dan saya hebat dan saya bisa sukses sendiri. Nah itu. Jadi saya jalannya istilahnya harakiri. Harakiri itu bunuh diri. Pokoknya uang dan uang dan uang dan uang. Time is money. Nggak ada waktu buat seperti pagi ini. Ya, cuma di dalam perjalanan kehidupan saya ini Tuhan begitu baik. Ya, saya tahun 1997 waktu SMA kelas 2, saya sudah mulai bantuin papa ke hulu. Papa saya main ikan hias. Saya pulang dari hulu kena malaria, masuk rumah sakit di Opnem. Orang Full Gospel datang untuk mendoakan saya waktu itu. Itu Pak Akid tahun 1997. Luar biasa Pak Akid. Saya lihat, saya masih umur 16-17 tahun. Ini bos datang doakan saya, apa ini kan? Saya nggak ngerti. Tapi saya beruntung. Waktu saya di Jakarta, ya, saya masuk Jakarta 2002 dan saya katakan saya mau jadi orang kaya dan sukses. Itu aja. Dan saya dagang, jatuh bangun, dan saya ketemu juga ada orang Full Gospel di tempat fitness, di tempat gym. Ada 4 orang dari Jakarta Garment Chapter. Membernya 3, ngajak saya cuma sekali. Saya ya nggak pernah mau datang. Tapi chapter presidennya seperti Dr. Heri itu. Tiap kali ketemu, Pak Alek, wah main apa, udah latihan selesai, Pak Alek nanti Senin depan datang yuk ke acara Full Gospel. Nggak pernah saya mau datang. Tapi saya beruntung ketika saya dalam masalah yang sangat besar, sudah tidak ada tenaga untuk gym ya. Saya pergi yoga, ketemu lagi teman ini di tempat change room, udah mandi selesai ketemu lagi. Chapter presidennya, dia tanya, Pak Alek lama gak ketemu, gimana kabarnya? Gimana istrinya? Biasa ya, basa-basi kan. Wah, baik, saya bilang, istri lagi di Pontianak. Waktu itu 2007 bulan April. Habis cengbeng. Ya, habis pulang kampung, istri masih di Pontianak, sedang hamil anak pertama. Wah enak dong, balik udah kemana aja? Wih, ini orang Full Gospel berubah ya. Tanya saya kemana aja, sendirian. Gantian saya cerita. Wah, itu ada nightclub ini dan sebagainya. Ayo, habis ini kita pergi. Gantian saya ajak dia. Tahu nggak ini orang Full Gospel luar biasa? Dia ngomong apa? Pak Alek tahu USB? Kita lagi ngomong apa, dia ngomong USB kan? USB komputer Pak, namanya Pak Hendy ya. Iya, Pak Alek colok di komputer di rumah, colok lagi di luar, colok lagi di komputer rumah. Hati-hati ada virus ya. Sama. Pak Alek main di rumah, main di luar, pulang main lagi. Bisa bawa penyakit, anak bisa lahir cacat. Waduh, saya terdiam. Ketakutan di dalam hidup saya cuma 2. 1, takut miskin. Itu yang membuat saya kerja keras. Nggak usah disuruh. Saya kerja keras, uang dan uang. Yang ketakutan kedua adalah saya takut anak saya lahirnya cacat. Saya nakal, sangat nggak karuan. Ya, nah, itu hidup saya. Ketika dia ngomong begitu, saya terdiam, tidak bisa ngomong apa-apa. Dan dia ngomong apa lagi saya nggak dengar lagi. Selesai dia bicara semua, dia ngomong apa lagi? Pak Alek, Senin depan datang yuk ke Jakarta Garment Chapter. Kita undang Pak Rudi Hartono pembicara. Waduh, saya dengar Rudi Hartono, champion, juara. Saya mau datang dan saya mau kenal ini orang. Ya, dan pas saya datang, telat saya datangnya. Ya, ada 2 orang bersaksi. 1 Pak Yopi Kalengkongan, importir besar, bos saya, langganan saya. Dia bersaksi di depan. Pertama kali saya dengar kesaksian. Dia katakan dia overdosis berapa kali mau mati. Istrinya, dia mau tembak istrinya. Dia kemana-mana bawa beceng. Anaknya dikurung di toilet. Waktu diajak ke Full Gospel, masih dalam keadaan pakai narkoba.
Datang berapa kali kemudian dia dilepaskan, ya, dari ikatan narkoba, dan dia tidak judi lagi, tidak main perempuan, sayang istri, sayang anak. Wah, luar biasa. Malam itu ada 400 orang. Ya, saya dengar ini bos ngomong apa sih? Depan umum ngomong seperti itu. Pak Rudi Hartono yang bicara, yang saya tunggu-tunggu nih, champion. Saya pikir dia mau ngomong kehebatan apa. Ternyata dia saksikan apa? Ketika dia gantung raket, ketika dia pensiun dari main bulu tangkis, dia rasanya hidup ini sudah selesai, nggak ada arti lagi. Hidup penuh dengan ketakutan. Tapi ketika dia mengenal Kristus Yesus, dia ada damai sejahtera dan sukacita. Wah, saya dengar begitu. Hebat sekali ya Tuhan Yesus ya. Mulai malam itu, yang tadinya saya pengen kenal Pak Rudi Hartono, tidak lupa tuh. Malam itu saya pulang, dalam hati saya mau cari Tuhan Yesus. Bukan mau ikut Tuhan, tapi saya mau minta Tuhan yang sudah tolong Pak Yopi, tolong Pak Rudi, tolong saya dong. Masalah saya begitu besar, nggak ada jalan keluar. Dan saya beruntung, ya, diundang lagi ke pertemuan Full Gospel, dan ada camp. Di situ saya datang, saya berdoa 2 malam 3 hari. Saya cuma bersuruh, Tuhan Yesus tolong saya. Maksudnya tolong bisnis saya. Gimana caranya? Utang begitu banyak, masalah belum selesai. Tuhan tolong bereskan, ya. Akhirnya luar biasa. 2 malam 3 hari. Hari ketiga, pendeta khotbah apapun saya nggak mau dengar. Itu bukan buat saya, ya. Saya maju jam 12 siang, didoakan, duduk lagi. Rasanya tidak ada apa-apa dengan Tuhan Yesus. Dalam hati saya pikir, aduh, ini kita tidak berjodoh nih Tuhan Yesus. Saya mesti cari yang lain. Pikir saya begitu. Tapi daripada saya bengong, saya tutup mata, lipat tangan, saya berdoa, Bapa kami, ya, Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tiba-tiba ada yang samperin di sebelah saya. Saya buka mata, saya lihat bayangan hitam, berdiri tinggi besar, bahu terangkat sedih. Saya lihat, apa ini? Muncul wajah papa saya. Langsung memori saya balik ke masa kecil saya. Saya pukul papa saya suruh papa saya lebih baik mati daripada bikin susah. Papa saya hobinya judi. Judi tahu ya? Wah, itu neraka. Makanya masa kecil saya, orang suka bercanda, masa kecil kurang bahagia. Itu saya. Waduh, itu benar-benar hati saya penuh dengan kebencian. Makanya saya takut miskin. Ya, dihina, waduh, udahlah. Pokoknya kalau udah kayak itu, yang membuat saya harus kerja keras dan saya harus kaya, nah itu, ya, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, marah dengan semua orang, marah dengan diri sendiri. Saya harus sukses. Nah itu saya, ya. Saya baru sadar, ternyata saya anak durhaka. Saya tidak boleh terhadap papa saya seperti itu. Wah, nangisnya minta ampun. Ya, saya pikir yang salah papa saya bukan saya. Waduh, saya tidak boleh begitu. Nangisnya minta ampun. Muncul lagi wajah kakak saya yang perempuan. Dia sudah menikah. Saya lihat suaminya nggak sayang, kawin cerai. Ceraikan suami kami. Kawin cerai biasa. Waduh, saya baru sadar saya nggak lebih baik dari suaminya. Ya, dan Tuhan kasih saya lihat saya orang berdosa. Ya, dulu waktu sekolah di Katolik ya, saya lihat salib Tuhan Yesus. Waduh, kasihan sekali nih Tuhan orang Katolik ya, disiksa, dibunuh, digantung. Saya ejekan. Saya baru tahu siang itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Amin. Semua hutang dosa saya. Waduh, saya ikut Tuhan mulai hari itu sampai hari ini, hati yang penuh dengan syukur. Nah, itu dia. Yang saya kira uang yang akan memberi saya kebahagiaan, itu bukan. Membuat saya makin sakit, makin dalam, dan makin menderita. Benar-benar itu. Ketakutan yang luar biasa. Tidur, terbangun, takut nggak punya uang. Lagi dagang nih, lagi bagus nih. Bisa ketakutan luar biasa. Tapi setelah di dalam Tuhan, Tuhan pulihkan semua. Saya tidak takut lagi, karena ada Tuhan. Ya, benar-benar Tuhan menolong, memulihkan semua keadaan saya. Jadi ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hubungan pertama yang Tuhan pulihkan adalah saya dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dulu waktu saya muda, ya sekarang juga setengah muda ya, tidak muda-muda juga. Masih muda ya, thank you Pak Alek ya. Ya Pak Alek paling muda nih, baby face kita Pak Alek Andal ya, puji Tuhan. Jadi dulu, waduh, tidak ada Tuhan, tidak ada hantu. Tuhan itu 2 tangan saya mau jadi apa tergantung saya. Wah, sombong luar biasa. Ya, saya bersyukur Tuhan pulihkan dengan salib Kristus. Saya bisa memanggil Tuhan pencipta langit dan bumi dengan panggil Bapa di surga. Waduh, itu penuh syukur. Ya, hubungan dengan istri saya dipulihkan. Ya, anak saya 5. Bayangkan, laki-laki semua. Amin. Ya, saya mau menikah, tahu nggak, teman-teman? Saya ngomong sama pasangan saya,
You kalau nggak happy, kita cerai. Saya nggak happy, saya mau cerai. Bikin pisah harta. Saya mau menikah, siap-siap bercerai. Nah, itu saya. Pertanyaannya, kenapa you mau menikah? Saya Cina totok, Chinese totok. Saya pengen punya keturunan anak laki-laki. Itu alasan saya mau menikah. Gila nggak? Saya gila. Saya nggak tahu saya gila waktu itu ya. Sekarang setelah saya bertobat, karena saya tidak ada kebenaran firman Tuhan. Saya pikir apa yang saya pikir benar, saya lakukan. Nah, sekarang saya punya firman Tuhan yang adalah kebenaran, ya, adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Wah, itu luar biasa. Ya, hubungan dengan istri dipulihkan. Dulu ya, aduh, gila deh, benar-benar. Tidak mau pulang. Lihat, dengar suara istri saya pusing, ya, lihat mukanya benci, aneh, tapi nyata. Tapi setelah Tuhan pulihkan, saya bisa sayang istri, saya bisa lihat matanya. Wah, Tuhan pulihkan dan lahir 5 anak. Luar biasa ya. Nah, hubungan saya dengan papa mama saya, waduh, saya nangis minta ampun. Tuhan pulihkan. Hubungan saya dengan kakak saya perempuan, dengan adik-adik saya. Adik saya 2 perempuan, kakak saya juga perempuan 1. Saya anak laki-laki 1. Saya ngomong kedua adik saya, lihat, kawin cerai susah kan? Daripada kawin cerai, kumpul ke bawah dulu sampai benar-benar baru kawin. Gila kan? Nggak ada kebenaran. Nah, itu saya. Jadi kalau saya ada hari ini bisa bersaksi, itu kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan, saya nggak ada. Benar-benar Tuhan menarik saya keluar dari liang kubur. Saya menjadi membawa malapetaka buat keluarga, buat teman-teman saya, ya. Tapi Tuhan pulihkan. Sekarang saya kemana-mana saya ingin menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Siapapun teman yang saya jumpai, saya bawa, ayo kenal Tuhan. Saya ngomong ke papa saya, papi, ini Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar-benar, ini Tuhan Yesus. Saya bersyukur. Setelah saya terima Tuhan Yesus, istri saya terima Tuhan Yesus. Terus mama saya, terus papa saya. Wah, itu luar biasa. Ya. Kakak saya yang di China juga kembali pada Tuhan. Adik-adik saya juga. Dan apalagi paman saya, adik dari mama saya yang tinggal di rumah. Saya bersyukur dia satu keluarga terima Tuhan Yesus. Ya, dia yang pisahin saya waktu saya pukul papa saya. Nah, itu. Jadi saya bersyukur, hidup saya berubah. Ya, teman-teman, kalau bukan karena Tuhan melalui Wadah Gospel ini, saya sudah nggak ada. Mana ada anak 5, mana punya istri, hidup saya nggak ada. Nasib saya cuma overdosis mati, kecelakaan pulang, Tyler bawa mobil sendiri masuk kali mati, dibunuh orang, ya, bangkrut habis. Itulah nasib saya. Kalau bukan Tuhan Yesus nggak ada. Jadi teman-teman kita yang kumpul pagi ini, saya percaya banyak cerita di antara kita benar-benar hanya di dalam Tuhan, sumber kebahagiaan dan sukacita yang benar-benar. Jadi ketika saya terima Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, begitu nikmat dan indahnya di dalam Tuhan, melebihi semua kenikmatan dunia yang saya cobain. Mau obat apapun, narkoba apapun, nggak bisa sebanding. Karena yang itu nikmat sementara, besok bangun setengah mati. Kalau ini Tuhan, nikmatnya luar biasa dan semua. Tuhan bawa saya pulang. Tuhan nggak bawa saya pulang, kenapa? Utang saya banyak. Anak saya mau lahir, bereskan dulu utang, lahirkan dulu anak, besarkan anak, nanti ada waktunya pulang juga ke rumah Tuhan. Ya, teman-teman, saya bersyukur ada Tomang Chapter. Saya suka datang di pagi hari di Tomang Chapter. Tapi sebenarnya 2 minggu sebelumnya saya udah putuskan, saya ngomong sama istri, aduh berat nih datang ke Tomang, saya habis ini mau ketemu orang lagi, kayak saya seperti panda, siung mau ya panda ya, matanya gelap karena kurang tidur. Saya udah pikir, wah udahlah, saya nggak mau ke Tomang lagi deh, saya yang malam aja. Ini Dokter Harry bisa WA, bro, tanggal 29 juga saksian ya? Ah iya, siap bos. Saya bersyukur ya teman-teman. Ya, saya senang ada ketemu Pak Ardian ya. Kita punya tungse canggih ini luar biasa. Teman-teman semua, thank you ya. Mungkin kesaksian sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.